personal plane, Indonesia's President Sukarno arrives in Washington for a 2-week visit. Vice President Nixon and Secretary of State Dulles are at the field to greet the Indonesian leader who is accompanied. Presiden Sukarno dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan juga sebagai presiden pertama negara ini. Namun, di balik sosok karismatiknya, terdapat sikap woman-sentris yang seringkali diabaikan. Sukarno memiliki pandangan bahwa perempuan harus ditempatkan dalam posisi yang lebih subordinat, meskipun ia mengklaim mendukung emansipasi. Sikap ini tampak dalam kebijakan dan sikap pribadinya terhadap perempuan di lingkungan sekitarnya. Namun, di balik kepemimpinannya yang berani dan berwibawa, terdapat sejumlah fakta gelap tentang presiden pertama kita yang seringkali terlupakan dalam pelajaran sejarah di dunia pendidikan. Berikut adalah 7 kontroversi yang mencoreng citra Presiden Sukarno. 1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu tuduhan paling serius terhadap Sukarno adalah korupsi. Selama masa pemerintahannya, ada banyak laporan tentang isu penyalahgunaan kepemimpinannya, termasuk penguasaan aset negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Proyek-proyek ambisius seringkali disertai dengan indikasi suap menyuap dan penggelapan dana. Pada era Presiden Sukarno, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan masalah serius yang marak. Tuduhan-tuduhan seperti penguasaan aset negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga, serta proyek-proyek ambisius yang diduga disertai suap dan penggelapan dana seringkali mencuat. Meskipun ada upaya untuk pemberantasan korupsi, seperti pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN, upaya tersebut belum cukup efektif, dan korupsi tetap merajalela pada masa Sukarno. Dua, proyek megalomania. Sukarno dikenal dengan proyek-proyek mega, seperti pembangunan Monas dan gedung DPR. Meskipun proyek ini memiliki nilai simbolis, banyak yang menganggapnya sebagai tindakan megalomania yang menghabiskan anggaran negara di tengah krisis ekonomi. Banyak proyek ini tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Korupsi dalam proyek-proyek megah atau yang disebut megalomania selama era Sukarno memang menjadi isu yang kontroversial. Beberapa proyek besar seperti Monas dan gedung DPR dipertanyakan karena dianggap menghabiskan anggaran negara yang besar di tengah krisis ekonomi. Dugaan korupsi juga menimpa beberapa tokoh kunci seperti J.M. Johan yang kemudian dihukum mati karena terbukti melakukan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Tiga, pernikahan dan skandal pribadi. Sukarno memiliki beberapa pernikahan, termasuk yang tidak diakui secara hukum. Skandal ini menimbulkan kontroversi, terutama ketika pernikahan tersebut melibatkan wanita yang dianggap memiliki banyak latar belakang sosial yang berbeda-beda. Kehidupan pribadi Sukarno penuh dengan drama yang seringkali menjadi sorotan publik. Sukarno, selama hidupnya dikenal memiliki kehidupan pribadi yang ramai dengan pernikahan dan skandalnya. Ia menikahi 9 wanita, beberapa di antaranya tidak pernah diakui secara hukum negara dan menimbulkan banyak kontroversi. Hubungan Sukarno dengan istrinya, seperti Siti Oetari, bahkan menimbulkan berbagai interpretasi, termasuk konsep kawin gantung yang dilakukan oleh Sukarno. Empat, gaya hidup hedonisme. Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda rakyat Indonesia, Sukarno seringkali terlihat menikmati gaya hidup hedonistik, seperti pesta-pesta mewah dan perayaan yang megah telah menjadi bagian dari kehidupannya, yang telah menciptakan kesan bahwa ia abai terhadap penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Dan di sisi lain, Sukarno sendiri malah menikmati gaya hidup yang mewah.
5. Hubungan dengan komunisme. Hubungan Soekarno dengan komunisme era Orde Lama, terutama melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, adalah kompleks dan dipicu oleh kepentingan politik. Soekarno menggunakan PKI sebagai alat untuk menandingi kekuatan militer, dan gagasan Nasakom bertujuan untuk menyatukan berbagai ideologi politik yang dominan di Indonesia. Namun, hubungan ini tidak berlangsung lama dan berakhir dengan peristiwa G30S PKI yang menyebabkan Soekarno kehilangan legitimasi dan kekuasaannya. Soekarno mendekati PKI karena kepentingan politik belaka, karena ia melihat PKI sebagai kekuatan yang dapat menandingi kekuatan militer dan partai-partai Islam yang memiliki pengaruh besar sebagai presiden di Indonesia. Kontroversi dalam penanganan pemberontakan. Kontroversi dalam penanganan pemberontakan era Presiden Soekarno muncul karena tindakan represif dan kurang transparan yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok oposisi. Tindakan seperti ini seringkali dianggap melanggar hak asasi manusia karena ingin mempertahankan kekuasaannya dan menimbulkan kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa contoh kontroversi Soekarno meliputi penanganan pemberontakan PRRI, G30S PKI, dan pemberontakan di daerah yang lainnya. Tujuh, keberpihakan dalam politik internasional. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang berpihak pada Blok Timur dalam konteks Perang Dingin. Keberpihakannya kepada negara-negara komunis yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Barat dan mengisolasi negara Indonesia dalam beberapa aspek. Kebijakan luar negeri ini juga mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Dalam politik internasional era Soekarno, keberpihakan Indonesia cenderung tidak secara langsung terikat pada blok Barat atau Timur, namun memiliki kecenderungan yang lebih kuat terhadap negara-negara yang dianggap sebagai New Emerging Forces atau NEFO. Meskipun demikian, Indonesia juga aktif dalam gerakan non-blok dan berusaha memainkan peran netral dalam Perang Dingin. Meskipun Soekarno dikenang sebagai pahlawan kemerdekaan dan bapak bangsa, sisi gelap kepemimpinannya tidak dapat diabaikan. Kontroversi yang mengelilingi Soekarno telah mencerminkan kompleksitas karakter dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia pada masanya. Pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta-fakta ini penting untuk menganalisis sejarah Indonesia secara objektif. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.